Engkau Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun dalam diri kami yang kami banggakan hanya selain Engkau Tuhan. Karena penebusan-Mu, karena kematian-Mu di atas kayu salib, kami dibenarkan sampai hari ini. Kami datang dilayakkan sujud menyembah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Melihat setiap hati kami pada pagi ini. Kami hanya serahkan segala sesuatunya kepada-Mu. Kami tanggalkan apapun itu yang menghalang hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Baharui hati kami, ubahkan hati kami saat ini Tuhan. Seluruh kehidupan hanya kami persembahkan hanya di dalam Tuhan. Bapa berdoa Tuhan Yesus, setiap rangkaian ibadah pada pagi ini kami serahkan dan kami percayakan hanya di dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila hati terasa berat dan suaraku Yesus, apa
Karena kami percaya bahwa ketika kami datang dengan kerendahan hati, kami pulang dengan suara-suara yang mendadak daripada Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita ada di hati Tuhan itu sendiri. Haleluya. Kita ada pujian. Katakan syukur kepada Tuhan. yang merasakan lawatan Tuhan. Tapi katakan buat Tuhan, Tuhan, haleluya. Lebih memuji Tuhan lagi, amin.
Kita katakan dengan mudah. Haleluya. katakan ada sukacita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Tidak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih saat ini Tuhan, sungguh kami merasakan bagaimana jamahan kuasa terjadi atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Lihat hati kami Tuhan, selidiki hati kami, kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini sungguh berkenan hanya kepada-Mu. Dan sebentar juga Tuhan, kami rindu kebenaran
firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu adalah penghiburan kami. Kami terus diperbaharui hanya karena firman. Pakai hamba-Mu taruh perkataan dalam bibir mulut, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya. Bagi segala pujian hormat syukur. Haleluya. Amin. Bukan saja ketika kami berada di tempat ini, bukan saja ketika kami melakukan ibadah raya seperti ini, tapi dari hari ke hari kami merindukan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa Tuhan. Kami sadari hidup kami ini adalah hanya sebatas debu tanah yang tidak berarti. Ketika ada angin, dia akan lenyap. Tetapi ketika hidup kami bergantung kepada Engkau, di situ kekuatan kami ada, Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau merespon firman. Kali Bapak kami butuh Roh Kudus
Kami butuh hikmat-Mu untuk kami mengerti akan isi hati-Mu, Bapa. Baharui setiap hati kami, gumburkan setiap hati kami, agar hati kami adalah tanah yang subur, untuk kami boleh menerima benih firman-Mu, dan benih boleh bertumbuh subur dalam hidup kami, bahkan berbuah, Bapa. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang masih menghalangi untuk kami datang kepada Engkau, untuk kami menerima firman-Mu, semua itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa apapun itu yang coba-coba masih menguasai hati kami, yang mencoba-coba mengalihkan konsentrasi pikiran kami saat ini, semua itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami yang fokus pada firman-Mu, dan kami katakan kami siap diubahkan, biar setiap kami yang hadir pagi hari ini memiliki hati yang siap untuk dibentuk. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu, jam ini kami hanya serahkan tangan kuasa. Engkau yang pegang alih, Engkau yang pegang kendali, ambil alih seluruh jam ibadah ini, jam pemberitaan firman ini, dari awal, pertengahan sampai berakhir. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipuji akan berapi setiap kami, terus tinggal hamba secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup kita semua, amin. Kita boleh ada pagi hari luar biasa hanya karena kasih, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah. Sekali lagi, kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita harus sadar akan hal itu, ya. Jadi kita kuat bukan karena kita minum selalu vitamin. Memang itu perlu untuk membentukkan tubuh jasmani kita. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Kita harus memahami bahwa kita ada semua hanya karena kasih anugerah dalam hidup kita. Hanya karena kasih Yesus, pertolongan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan betul-betul kasih Tuhan ini, yang ada hanya tetesan air mata kita. Saya bisa berjalan, saya bisa bekerja, saya bisa berbuat, saya bisa memberi, saya bisa melakukan segala sesuatu hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu luar biasanya Allah, luar biasanya kasih Kristus. Terlebih daripada itu, Ia menjadikan kita sebagai umat pilihan, amin. Umat yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Hari ini kita akan pelajari akan hal itu. Kita harus pahami keberadaan kita. Siapakah kita? Bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan? Ya, di sini nanti kita akan benar-benar kita memahami. Kenapa seringkali kita berkata, aku bangga punya Tuhan? Kenapa seringkali kita berkata bahwa Tuhan sudah menyelamatkan aku? Kita akan memahami akan bagaimana pengorbanan yang luar biasa dan keberadaan kita itu seperti apa. Kita akan paham, ya. Sama-sama kita buka dalam kitab Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Sayangnya tidak bisa ya ini. Mungkin nanti agak lambat karena kita akan mempelajari beberapa ayat firman Tuhan, ya, supaya kita jelas. Kita Roma pasal 8 ayat yang ke-12, hanya satu ayat saja. Kita mari bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Amin. Silakan buka tab-nya, buka Alkitabnya, buka terus, yang penting hari firman Tuhan di dalam, ya. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita yang nyari, ulang sekali lagi firman Tuhan aja kita malas bacanya. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, orang berdoa, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Amin. Silakan. Ayo semangat dong. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Kalau ada sukacita, ayo kita bangkit semangat, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita semua? Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau dulu saja sudah dikatakan itu adalah akhir zaman, terlebih kita
meningkatkan batin kita. Semangat, kita baca firman itu juga harus semangat, tapi kita harus ada penekanan-penekanan, ya. Di sini katakan, jadi saudara-saudara kita, ya, kalau pagi hari berarti saya dan Bapak Ibu semua, ya, kita adalah dibilang apa? Dibilang apa? Orang berhutang. Sama-sama katakan orang berhutang. Orang berhutang. Yang jelas, dengan hati. Katakan 1, 2, 3. Orang berhutang. Orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya, saya mau kasih tema pagi hari ini. Sadarilah keberadaan kita. Jadi jelas firman Tuhan dikatakan pagi hari ini. Kita adalah orang berhutang. Ya, nanti kita akan tahu kenapa kita dikatakan orang berhutang. Jadi saudara kita mau tahu dulu siapakah kita. Ya, kita baca ayat yang pertama dari pasal 8. Di sana dikatakan, tolong semua konsentrasi kepada firman, ya. Ayat yang pertama bisa dikatakan pasal 8, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berarti kita di sini siapa? Orang yang berada di dalam Penghukuman. kita di dalam siapa? Siapa yang di sini menyatakan kita di dalam Kristus? Hanya beberapa. Yang lain di dalam siapa? Oke. Ya, supaya itu jelas dulu dong, ya. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita di dalam Kristus, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita kembali kepada ayat yang pertama, ayat yang membaca tadi, ayat 12. Dikatakan kita adalah orang berhutang. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang orang berhutang? Buka Mazmur 37. Buka Mazmur 37 ayat 21. Satu orang silakan baca kalau sudah ketemu. Mazmur 37. Ada yang ketemu sudah? Silakan baca, dinyari. Supaya kita di sini kita mau belajar benar-benar ini, ya. Ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. 37, ya. 37 ayat 37 ayat 21. Oke, saya baca saja. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan benar. Karena tadi dikatakan di ayat yang 12, kita adalah orang-orang yang berhutang. berhutang. Kita mengajarkan di sini di ayat yang 21 dalam Mazmur 37. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Berarti orang yang berhutang ketika dia tidak membayar kembali dikategorikan orang fasik. Karena saya tidak keluar daripada yang lain. Saya hanya berbicara tentang karena kita status kita orang berhutang. Berhutang pada siapa? Kepada roh, bukan pada daging. Karena tadi jelas kan di ayat yang kedua, kita berhutang kepada roh yang sudah membebaskan kita. Berhutang diajarkan menurut firman Tuhan dari Mazmur tadi dikatakan, apabila kita berhutang dan kita tidak membayar pinjaman itu, kita dikategorikan orang fasik. Apa itu orang fasik? Apakah dia tidak bertuhan? Bertuhan. Apakah dia tidak beragama? Beragama. Tetapi bedanya dia tidak melakukan hukum Tuhan. Itu dikatakan mereka orang fasik. Dan orang fasik, firman Tuhan katakan, adalah kekejian bagi Tuhan. Buka Amsal 15 ayat 9. Ini masih awal, ya. Amsal 15 ayat 9.
Dari ketemu sudah. Pakai tab itu kan cepat ya. Tinggal buka saja. Langsung ketemu. Silakan ya. Ketemu. Amsal 15 ayat 9. Baca ingat. Orang pasti adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Amin. Perhatikan. Ya. Jangan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Orang fasik berarti adalah kekejian bagi Tuhan. Ketika saya membuka terjemahan lain dan juga dalam kamus bahasa Indonesia, kata kekejian itu adalah kehinaan, kemuakan. Ya, itu artinya. Jadi kekejian bagi Tuhan artinya Tuhan sudah muak sekali nih. Bayangkan kalau kita mual, kita muntah. Berarti itu sangat menjijikkan dan kita tidak mau sentuh, benar nggak? Kalau kita melihat benda yang sangat menjijikkan, misalnya muntahan anjing, muntahan kucing atau kotorannya, jijik kita sentuh nggak? Ada yang mau menyentuh itu? Melihat muntahan atau kotoran anjing. Weh, kotoran anjing, aku suka. Ada yang seperti itu? Enggak. Begitu juga firman Tuhan katakan, orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Saya tidak katakan dengan orang di luar sana ya. Tetapi kita bertuhan, iya. Kita beragama, iya. Kita beribadah, iya. Tetapi ingat, firman itu hanya sebatas logika. Firman hanya sebatas pengetahuan dan dia tidak mengerjakan. Jadi orang fasik adalah orang bertuhan tapi tidak melakukan hukum Tuhan. Dan ini sangat kekejian di hati Tuhan. Sekali lagi ya, karena tadi kita belajar tentang keberadaan kita sebagai orang yang berhutang. Berhutang bukan kepada daging, tetapi kepada roh yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita. Dan firman Tuhan ajarkan, orang yang tidak membayar hutang adalah tergolong orang fasik. Dan firman juga katakan, orang fasik kekejian di mata Tuhan. Amin. Tetapi orang apa? Selanjutnya di kanan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, apa? Dikasihinya. Ini kunci. Ya. Dikasih, makanya kita harus mengejar kasih Tuhan. Bukan mengejar hasil, tapi kita mengejar pokok. Itu yang penting. Ya. Nah, sekarang kita harus kembali kepada firman Tuhan tadi. Ya, kembali kepada Roma tadi ya. Ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebelum Kristus datang ke dunia dan sebelum Kristus mati, pada kitab-kitab perjanjian lama, orang yang mati, baik itu orang saleh, orang benar, atau orang berdosa, ketika dia mati, rohnya berada, dikatakan dunia orang mati. Tempat di bumi, di dalam bumi, yang disebut sebagai dunia orang mati. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Sheol, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan Hades. Mungkin kita pernah mendengar hal itu. Itulah dunia orang mati. Jadi di sana, ya makanya saya hanya menjelaskan tadi ya, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Ya. Jadi pada zaman perjanjian lama, sebelum Kristus mati, sebelum Yesus disalibkan, ini pasti Yesus sebagai manusia ya. Kalau Kristus dari Yesus itu telah menjadi Allah, karena Kristus itu kan yang diurapi ya. Nah, ketika orang mati pada zaman perjanjian lama, baik itu orang saleh, orang benar, maupun orang yang berdosa, semua roh pada tubuh jasmani kan kembali kepada kodratnya, yaitu kepada tanah. Tetapi rohnya dia masuk kepada yang namanya tempat atau dunia orang mati, atau disebut itu di dalam bahasa Ibraninya Sheol. Disinilah berkumpulnya roh-roh orang mati. Makanya pada zaman perjanjian lama kalau kita membaca, setiap orang yang mati, mereka selalu mau dikumpulkan dengan tulang-tulang
akan jelaskan perlahannya. Memerdekakan, ada kata memerdekakan berarti, kalau ada kata memerdekakan berarti ada kata belenggu ya, tahanan kan. Makanya ketika Yesus mati sebagai manusia, Yesus pun, nah disinilah kita punya hutang dengan Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Pertanyaannya, sebelum dia bangkit di hari yang ketiga, kemana rohnya? Ke dunia orang mati. Benar. Coba kita baca dalam Matius 12:40. Matius 12. Matius 12 ayat 40 ya. Ada yang sudah ketemu? Ada yang ketemu? Silakan baca. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan dulu. Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Rahim bumi ini sama, ya, sama dengan dunia orang mati tadi. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, rohnya seketika dia melepaskan atau rohnya terlepas daripada tubuh fisiknya. Maka roh itu juga sama seperti manusia. Karena Yesus pada waktu itu masih manusia kan? Sama seperti manusia pada zaman itu dia turun. Rohnya berada di dunia orang mati. Nah sekarang pertanyaannya, ngapain dia di orang mati? Apakah dia sama? Dia juga dibelenggu, dia juga dipenjarakan. Rohnya ya, kita berbicara tentang roh pada lagi ya. Apakah rohnya juga dipenjarakan? Kita buka Efesus. Efesus 4. Tapi sebelumnya kita baca dulu deh di ini. 1 Petrus 3 dulu. 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3 ayat 18-19. Ya, saya akan baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya, ingat, sebagai manusia. Yesus disalib berarti keberadaannya masih sebagai manusia. Ya. Kemudian apa? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Apa yang dia kerjakan di sana? Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Di mana tadi itu roh-roh orang mati? Di mana tadi? Di dunia orang. Di dunia orang mati bukan mereka pasca orang, bukan mereka hidup senang. Bayangkan. Kalau di penjara itu enak enggak kan? Di dunia orang mati dia pergi memberitakan Injil. Tapi dia di sana enggak, bukan berkhotbah, bukan untuk supaya orang bertobat lagi, enggak ada waktu. Orang yang sudah mati enggak ada lagi pertobatan. Benar dengar cerita tentang siapa? Abraham. Siapa? Lazarus dan orang kaya. Enggak ada pertobatan lagi. Makanya ini dikatakan ini zaman anugerah. Jangan sampai pintu tertutup kita baru bertobat, enggak ada waktu. Hidup nafas masih ada, itu anugerah. Amin. Makanya kita selalu katakan anugerah. Ini kesempatan. Kalau kita masih ada sampai pagi hari ini kesempatan kita untuk mengenal Kristus. Ya, jadi roh Yesus itu tadi masuk ke dunia orang mati dan dia memberitakan Injil. Injil kabar baik. Injil kan kabar baik. Memberitakan, menyatakan, memproklamirkan dirinya bahwa dia mati dan dia akan membebaskan orang yang terpenjara. Roh-roh orang saleh. Ingat, roh-roh orang saleh, roh-roh orang benar yang dipenjara, yang akan dia bawa roh bersama dengan dia masuk ke dalam firdausnya. Makanya dikatakan pada waktu dia disalib,
seorang penjahat yang sampingnya kan minta, gitu kan? Yesus katakan saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini jadi roh Yesus tadi, ya, yang matilah di kedua dunia dan masuk dalam orang mati. Pada hari ketika dia membangkitkan, membawa setiap roh orang saleh dan orang benar masuk ke Firdaus, membawanya ke Firdaus. Dan hari ketiga Yesus bangkit dengan tubuhnya. Disitulah baru dikatakan Kristus, karena dia bukan lagi manusia, tapi dia Allah. Ya, jadi kita pahami dulu. Jadi dia memerdekakan dari orang-orang yang terpenjara. Makanya dia tidak baca Efesus, di situ jelas. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Efesus pasal yang ke-4. Ketika saya memahami ini ya, di sinilah saya Tuhan. Ternyata saya ini orang berhutang. Kalau saya tidak bayar hutang saya orang fasik, saya orang berdosa. Kumpulan saya nanti bukan di Firdaus, tapi di dunia orang mati. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, perhatikan, ia apa? Membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini penjelasan dari Matius tadi juga ya. Melepaskan tawanan. Siapa yang ditawan? Siapa yang terpenjara? Orang-orang yang mati pada zaman perjanjian lama, sebelum Kristus, sebelum Yesus mati dan rohnya turun ke bumi, rohnya membebaskan. Yang dibebaskan adalah orang-orang saleh dan orang-orang benar. Sejak itulah ketika rohnya sudah dipindahkan ke Firdaus, inilah yang dikatakan kita mendapatkan kasih karunia untuk kita hidup, mendapatkan janji hidup kekal itu. Amin. Inilah yang dikatakan inilah kasih karunia. Kita orang yang percaya kepada Kristus, janji keselamatan itu ada. Amin. Dia berikan. Ya, jelas itu kan dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Kitab Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan, ketika kita percaya dengan kebangkitan, maka kita pun sudah mendapatkan kebangkitan itu. Amin. Ini kita bangganya kita di sini punya Allah yang luar biasa. Tapi terkadang, maaf, banyak masih orang-orang Kristen yang hanya sampai mentok pada ayat Roma tadi. Hanya sebatas dia di situ. Hanya dia bangga dengan hal itu. Dia lupa tanggung jawabnya. Sekali lagi kita kembali pada Roma pasal 8. Kita adalah orang yang berhutang. Hutang harus dibayar. Dengan apa kita membayar hutang kita kepada Roh, yaitu kepada Yesus. Kembali kita kepada pembacaan lagi. Roma 8. Ya. Di sana dikatakan ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena pada Taurat kan hanya kepada pengorbanan binatang, darah binatang, dan itu tidak bisa membebaskan. Ya, tidak bisa. Selama kalau hanya terbatas pada persembahan binatang, lihatlah orang perjanjian lama dan sedikit. Kita sampai saat ini masih berada dalam dunia orang mati. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas
dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera. hidup. Apa? Hidup dan damai. Ini dengan apa kita membayar hutang kita kepada Kristus? Kita ini orang yang, makanya saya katakan teguh. Bisa kita membayar dengan harta kita, walaupun kita rajin memberikan persembahan, rutin memberikan persepuluhan, itu tidak menjamin. Ketika hidup kita masih di luar daripada hukum Kristus, kita tidak taat dengan hukum Kristus, kita masih katakan berhutang. Kalau hidup kita nggak beda dengan hidup orang dunia. Ya, apa yang dilakukan orang dunia kita kerjakan juga dengan alasan apa? Nggak enak, berhikmat. Itu maaf seringkali kita ucapkan. Tapi ternyata kita lepas daripada hukum Kristus. Kita sama masih terikat dengan dosa itu. Dan kita masih terikat dengan daging, bukan dengan roh. Padahal roh yang membebaskan kita. Ini kasih karunia yang diberikan Dia bagi kita. Ya, seterusnya. Mereka yang hidup, ayat yang ketiga juga ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk, perhatikan, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Tidak takluk kepada hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Kebenaran, firman. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki roh Kristus, iya apa? Bukan milik Kristus. Iya, bukan milik Kristus. Sadari diri kita. Kita milik Kristus atau bukan? Kalau kita milik Kristus, roh Kristus adalah milik kita. Berarti kita mau tunduk pada hukum Kristus. Amin. Tidak lagi turut apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan alasan apapun. Makanya orang yang betul-betul solid, orang yang betul-betul milik Tuhan, dia berani menantang arus. Ya, ingat bagaimana Nuh? Dia hidup beda dengan orang sejamannya. Orang sejamannya pesta pora, kawin mengawin dengan sesama jenis, dengan hal dosa yang mereka lakukan. Tapi Nuh tetap berada dalam kebenaran. Makanya dia, anak dan menantunya, istrinya yang diselamatkan. Dia berada menentang arus, dia nggak mau hidup sama. Itulah orang Kristen yang percaya Kristus, bukan Kristen agama. Sekarang ini orang hanya sebatas Kristen itu di atas ditulis di atas sebuah kertas. Tapi Kristen itu di hati. Amin. Kristen itu di hati kita, di tindakan kita, di pikiran kita, di batin kita. Itu Kristen yang sesungguhnya. Ya, selanjutnya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jangan kita sekali lagi mati karena dosa. Kita harus mengalami kematian, benar? Ada orang yang kecuali pengecualian. Mungkin zaman sekarang ada kasih karunia yang Tuhan mau persiapkan. Ini kan itu kan rahasia atau kedaulatan Tuhan ya. Ada yang nama diangkat seperti Henokh. Tetapi yang jelas, ya, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati. Kita tetap harus mengalami kematian. Ini supaya kita mengalami berjumpa dengan Allah kita. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Amin. Roh itu, roh kita yang dibaharui dengan roh Kristus, itu akan hidup dengan kebenaran kita. Amin. Inilah namanya kasih karunia dalam hidup kita. Jadi jangan kita katakan aku sudah diselamatkan dari dalam Kristus merdeka. Jangan dulu. Tapi kita
di dunia orang mati selama-lamanya. Kita tetap berada di dunia orang mati dan kita adalah orang terpenjara, bukan lagi mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi di sini luar biasa, inilah kasih karunia itu. Sehingga kita mendapatkan jaminan ketika kita mati di dalam Kristus. Artinya bukan mati karena Kristen saja, tidak. Tapi kita mati karena kita melakukan hukum kebenaran, hukum Kristus. Maka kita akan berada bersama dengan Dia. Di mana? Di Firdaus. Bukan lagi roh kita kembali kepada dunia orang mati. Di roh dunia orang mati tempatnya orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tetap berada di situ, menunggu pada saat kedatangan Tuhan kali kedua. Kalau kita orang benar, kedatangan Tuhan kali kedua, kita diubahkan, tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan, bersama-sama dengan Dia, menyongsong Dia. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan, orang yang mati di dalam dosa, orang yang mati masih dalam kefasikan, tubuhnya diubah, tetapi diubah dalam tubuh kehinaan, untuk siap masuk dalam penghakiman kematian yang kekal. Itu beda. Maka itu kasih karunia. Kalau kita menunggu betul, ayo, bukan main-main lagi kita iring Tuhan, bukan main lagi kita menjadi orang Kristen. Tidak. Kita serius dalam melaksanakan hukum Tuhan. Ya. Ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ada kebangkitan kelak ketika kita betul hidup di dalam Kristus. Karena Dia sudah bangkit, kita pun akan bangkit bersama dengan Dia. Ini bukan sekedar hayalan, enggak. Bukan sekedar hanya slogan, tidak. Tapi inilah janjinya dalam hidup kita. Tetapi kita harus pahami firman Tuhan yang lain dan pilih. Kita harus mengerjakan keselamatan. Amin. Filipi 2 itu jelas. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang sudah diberikannya melalui pengorbanan dari salib, rohnya yang turun ke dunia orang mati bersama-sama dengan orang mati. Dia dengan roh itu dia membebaskan tawarannya. Inilah jaminan kekal itu. Kasih karunia itu, dan kita yang mati dalam Tuhan, kita akan juga bersama dengan Dia di Firdaus. Makanya kalau ada orang Kristen, kalau rip itu artinya apa? Atau panjangannya apa? Rest in peace. Rest in peace. Artinya apa? Istirahat dalam kedamaian. Beristirahat dalam damai. Amin. Tapi kita harus juga ini. Jangan semua orang Kristen yang mati, kita tahu kehidupannya gitu ya. Maaf kata, mungkin kehidupannya dia orang yang suka hidup dalam dosa, masih hidup dalam dosa. Kita katakan juga itu lebih. Kita ini dulu lah. Karena mereka artinya beristirahat dalam damai. Jangan-jangan dia sedang dia sedang beristirahat di dunia orang mati. Lebih baik kita katakan saja apa? Turut berduka cita atau turut penanggungan. Terkecuali kita melihat bagaimana kehidupan, bolehlah kita katakan ya, rest in peace artinya beristirahat dalam damai. Ya, jadi kita pahami di sini sekali lagi. Jadi saudara-saudara, ayat yang ke-11, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita berhutang. Kembali lagi saya katakan, keselamatan itu bisa hilang. Jadi kita jangan hanya bangga ketika aku sudah Kristen, aku sudah percaya Yesus, aku selamat, tapi keseharian hidup kita menerima hukum Kristus. Kita masih sama dengan orang dunia. Apa bedanya dengan orang dunia? Masih suka, nanti baca saja ya dalam Galatia 5 itu bagaimana sih hidup daging itu. Baca saja lengkap di Galatia pasal 5. Kalau kita masih hidup dengan gaya seperti itu, maka firman Tuhan katakan, kita akan tetap terus berada di dunia orang mati. Karena yang dibebaskan rohnya adalah orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan, terikat dengan hukum Kristus. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Karena dikatakan
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri berarti dia tidak sedang atau dia sudah tidak mau lagi berada di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Bukan saja berbicara tentang orang yang tidak agama. Kalau orang yang tidak agama itu lebih jelas, warna lengkap. Tapi orang yang mengundurkan diri, artinya dia tidak lagi mau setuju dengan hukum Kristus. Dia tidak mau lagi seirama dengan pergerakan Roh Kudus. Dia dikategorikan orang mundur. Dan itu dikatakan apa? Tidak berkenan. Loh, bayangkan kalau sudah Tuhan tidak berkenan, apa kita masih tetap memegang janji keselamatan? Apa kita masih menerima keselamatan? Janji keselamatan itu Tuhan tidak pernah batalkan. Ingat ini. Tapi keselamatan yang ada dalam hidup kita, kalau kita tidak pegang itu dan kita tidak kerjakan, dia akan hilang. Jadi kita jangan main-main. Ketika saya ngomong ini juga, saya koreksi diri saya gitu. Jangan sampai saya ternyata orang yang di hadapan Tuhan, saya adalah orang undur. Walaupun saya terus bergerak dalam pelayanan, tapi ketika nanti pada waktu saya habis usia saya, habis umur saya, langkahkan, engkau gak ada di hadiratku, engkau gak ada di perkenananku, keluar saja engkau. Itu yang selalu saya makan, itu yang menjadi filter buat saya, supaya kita benar-benar tidak lagi sekedar kita katakan, saya katakan ini sudah zamannya, jangan lagi yuk kita main-main. Bukan sekedar kita hanya rajin bergereja, hanya kita mengakui kita Kristen, tapi kita tinggal di luar Kristus. Ini yang bahaya. Keselamatan itu tidak akan kita terima. Kita akan sama dengan orang-orang fasik yang akan terus tinggal di dunia orang mati, menunggu pada saat Kristus datang, dibangkitkan, tapi bukan kepada kehidupan yang kekal, tapi melainkan mengalami kematian yang kekal. Ini harus kita sadari dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan kita menganggap kasih karunia itu biasa-biasa saja. Menganggap seperti kalau mungkin selama ini kita melihat, oh banyak orang yang berdosa di luar sana, banyak itu digaya-gayanya orang ini, tapi aman-aman saja hidupnya. Kita lihat hidupnya diberkati, punya mobil, punya rumah, secara selalu. Nah ini batasan. Kadang-kadang kita mau melihat orang diberkati hanya batasan materi, gitu ya. Wah dia kaya, dia punya mobil, dia sehat, diberkati. Di dalam Kristus bukan materi yang diperhatikan, tapi bagaimana kehidupan rohani kita, itu keberkatan yang luar biasa. Karena tadi katakan bukan daging, bukan hidup daging, tapi hidup roh. Ya, dan sekarang ayo mari, jangan kita lagi pusingkan. Ingat, Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada orang yang dikasihnya. Amin. Coba baca Mazmur. Supaya kita jangan terlalu mengejar. Bukan kita nggak butuh berkat loh ya. Kita butuh. Kita bekerja keras, Tuhan memberkati. Ketika hati kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan ada di hidup kita, firman Tuhan ada di hidup kita. Lalu katakan apa? Minta apa saja. Benar? Yohanes 1:15. Minta. Tapi syaratnya apa? Kita tinggal di hati Tuhan dulu. Nah pertanyaannya, sudah hati itu tinggal di hati Tuhan? Itu harus kita pertanyakan pada diri kita ya. Kita buka juga Mazmur. Haleluya. Ya. Mazmur yang ke bentar ya. Ya. Mazmur pasal yang ke 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sedikit lagi ya. Mazmur 127 ayat yang kedua. Silakan ada yang perlu. Kami bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita kerja keras banting tulang kesana kemari mengejar harta, mengejar kekayaan, tapi Tuhan katakan Dia memberi kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur kan? Bayangin, sedang tidur aja Tuhan ingat. Karena apa? Hatinya melekat. Makanya kan di sana dikatakan di kalimat yang
sebab. Menurut sebab. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang dicintainya. Amin. Nah itu menjadi tolak ukur kita, apakah kita dicintai Tuhan enggak? Makanya kita kalau menerima berkat-berkat jasmani, kejar cintanya Tuhan. Amin. Kejar cintanya Tuhan dulu, supaya kita ada di hati Tuhan dan firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Yohanes katakan itu 15, minta apa saja maka akan menerima. Itu jadi. Cuma kebanyakan kita hanya menerimanya saja, hanya sebatas kata Tuhan minta. Tapi kita sudah koreksi nggak? Kita benar nggak dulu hidup kita dalam Tuhan? Kita sesuai nggak hidup kita? Sesuai dengan hukum Kristus nggak? Ya? Di kitab Roma juga dicatat ya. Roma 9 ayat 15. Ini supaya kita banyak ayat, tetapi ini kita pelajaran ya. Supaya kita jangan terlalu terlena, gitu ya. Dengan kasih karunia seolah-olah itu kita nggak ada mendapatkan apa-apa karena kita sudah mendapat kasih karunia. Lalu kita bebas hidup seenaknya. Ntar dulu, ya. Roma coba, Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku telah menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada ya kita jengking, barat kata gitu ya. Tapi Tuhan yang memberikan kepada orang, di mana dia berbelas kasihan kepada orang itu. Ya. Ini namanya kedaulatan Tuhan. Sebab ini pengalaman juga gitu ya, masih zaman ibu paruh apa, ibu gembala kita. Udah didoakan, dia sudah mengalami kesembuhan, tapi tidak yakin. Pergi lagi dia ke pendeta lain, pergi lagi dia bahkan ke dukun lagi. Mengejar hanya mujizat, tapi dia tidak mengejar Yesus yang punya mujizat. Saya ingat sekali dulu masih di kesukaan doa di batas kota. Ada seorang hamba Tuhan dari mana itu ya? Dia katakan, ini ilustrasi ya. Ada 3 orang yang meminta mujizat kepada seorang. Ini satu orang yang kontak, gitu ya. Dia selalu bilang, kamu minta apa? Dengan tempat ini aku akan wujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Yang pertama minta mobil, diberikan selesai. Yang kedua begitu juga minta A, diberikan selesai. Yang ketiga mikir, kalau aku hanya menerima hasil, setelah hasil itu bilang, aku gak punya apa lagi. Maka orang itu tidak dia bilang, aku gak minta apa yang kau kerjakan, tapi aku minta engkau bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita terus bersama dengan Tuhan, mujizat, berkat ada mengiring kita juga. Amin. Asal kita setia, asal kita betul hidup di dalam hukum Kristus, kita tinggal di hati Tuhan. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, ayat yang terakhir supaya kita mengerti. Pengadilan Tuhan tidak berlaku untuk orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, pengadilan akan dimulai dari rumah Tuhan. Berarti kita dong orang yang sudah kenal Tuhan. Benar? Kita buka saja 1 Petrus 4 ayat 17. Ini terakhir ya. 1 Petrus 4. Ayat yang ke 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan apa? Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya dengan Injil Allah? Amin. Kita yang pertama dulu diadili. Ini koreksi buat kita gitu ya. Jadi kita jangan hanya terbatas bangga dengan kasih karunia, boleh, tapi kebanggaan kita wujudkan dengan kita mengerjakan keselamatan itu. Ya. Selanjutnya, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Apa jadinya? Kita aja yang hidup benar-benar sudah hampir-hampir tidak terselamatkan. Ini firman Tuhan kata. Bagaimana dengan orang yang fasik dan orang yang berdosa? Kita pikirkan. Jadi ini jadi perenungan bagi kita. Ya. Jadi sekali lagi yang saya perlu tekankan kali ini, pembelajaran kita tentang firman Tuhan. Ingat, katakan kepada diri kita adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang hukumnya, kalau dia membayar, dia tergolong orang fasik. Orang fasik kekejian di mata Tuhan. Kalau sudah kita kekejian berarti kita tidak ada di dalam perkataan Allah. Demikian firman yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sangat terbatas untuk bisa menjalankan lebih lagi. Tapi kita punya Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Sebentar kita juga akan menerima perjamuan yang akan dilayangkan oleh Bapak Gembala kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami hari ini. Firman mengajarkan kami dan mengingatkan kami, menegur kami tentang keberadaan kami sebagai anak Tuhan. Jangan kami hanya bangga dikatakan sama kami sebagai ahli waris kerajaan Allah, tapi kami tidak pernah mengerjakan apa yang harus kami kerjakan dan hidup kami selama kami masih ada di bumi ini. Hari pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami minta Roh Kudus menuntun kami untuk kami memampukan kami melakukan hukum-hukum Kristus dalam hidup kami. Dan benar hidup kami berbeda akan kami. Berbeda dengan orang-orang dunia. Kami tidak lagi hidup dalam daging, tapi kami hidup menurut Allah. Karena Roh yang sudah membebaskan kami, memerdekakan kami dari keterpenjaraan di dunia mati. Dan kami bisa masuk dalam Firdaus-Mu sebagai tempat penantian untuk kami menerima, untuk kami sampai pada waktu Engkau datang kali kedua menjemput kami Bapa. Di sana tempat kami menunggu kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kalau sebentar kami akan juga menerima perjamuan yang akan dilayangkan oleh hamba-Mu, oleh Bapak Gembala kami. Dan ajar kami mempersiapkan hati kami untuk kami menerima tubuh dan darah yang makanan roti dan ampun, agar kami tidak main-main dengan tubuh dan darah Kristus, lalu kami serius di dalam Engkau. Dari ini semua Tuhan, kami dapatkan lawatan kuasa Allah, sehingga kami mendapatkan kebebasan yang sejati dalam hidup kami. Berapi hamba-Mu yang adalah yang kami berjalan, sehingga kami semua juga Tuhan, kami mulai menerima roti dan ampun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai pada pertemuan.
Kini saatnya kita akan masuk dalam jamu kudus. Mari kita siapkan hati kita dan siapkan roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Bukankah roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa dan salah kita. Mari kita ucapkan. Mari kita siapkan tawar datang kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk dosa-dosa kita? Mari kita ucapkan syukur, minum dengan percaya. Ya, mari kita sembahyang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kematian di atas kayu salib. Biarlah terus kami hargai dengan hidup berkenan kepada Tuhan, menanggalkan setiap keinginan daging, tidak hidup lagi dalam perseteruan, tetapi hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidup dalam keinginan daging adalah seteruan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mengucap syukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman saat ini kami percaya bahwa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berkontrak Tuhan sudah berikan jalan keluar, dan yang bertanya-tanya saat ini kami pulang dengan membawa jawaban daripada Tuhan Yesus. Kau yang terbaik, urapi hamba-Mu, berikan kekuatan hamba-Mu pada malam Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus memampukan hamba-Mu dengan bersemangat bersama-sama kami semua rekan-rekan sekerja hamba, bersama jemaat, bersama-sama untuk mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami dan memenangkan jiwa. Semua hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir pada pagi ini tidak terkecuali
semuanya kami sudah dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan jawab. Yang membacakan waktunya Pak, silakan. Majelis yang sudah bertugas hari ini. menyampaikan warta jemaat sepekan ini, yaitu pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Berta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan itu akan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan seterusnya saya akan juga menyampaikan yaitu kegiatan kita dalam minggu ini untuk sementara masih ditiadakannya, masih libur, baik itu dalam ibadah rumah tangga, baik dalam ibadah pemuda, masih malam minggu juga, dan ibadah wanita. Dalam bulan ini sudah diadakan minggu kemarin, dan itu hanya dilakukan dalam 1 bulan sekali. Dan terus untuk penyerahan anak bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya, kami bisa menghubungi ke sekretariat kepada hambanya, yaitu kepada Ibu Yuli dalam setiap ibadah kita. Dan terus bagi Bapak Ibu juga yang sudah menikah tapi belum pemberkatan, bisa juga dilayani dalam peneguhan nikah. Kepada Bapak Ibu yang ingin yang belum diberkati bisa mendaftar pada saat kita selesai beribadah. Saya kira itu saja penyampaian dari kami. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian kasih Allah.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiranmu pada Tuhan, dan tandakkanlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu dan istrimu, diberkatilah anak cucumu dan menantumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Engkau tidak meminta-minta tapi memberi. Engkau tidak miskin tapi kaya. Engkau menjadi berkat di tengah dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan selamanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita menyanyikan kiranya engkau berkati aku melimpah-limpah.